Mengapa Luhut diam? Mengapa orang-orang Kristen dulu diam? Karena orang Kristennya aja nggak berani. Ntar kalau dia ngelawan sendirian, tiba-tiba kita jorokin, ya kan? Udah gitu masih masih dimaki-maki pula. Kayak saya kan, udah saya jalan sendirian masih dimaki-maki sama pendeta-pendeta, ya masih diomongin sesat, masih diomongin penipu, masih diomongin macam-macam, ya kan? Makanya Luhut juga nggak berani, Luhut juga nggak bodoh. Sekarang dia sudah di atas, ya udah sambil nunggu kalian berani, dia cari duit. Kalian nggak berani-berani sih. Coba kalian semua berani, dia gerak juga. Percaya nggak? Itulah politik jalannya begitu. Sama. Ya, soalnya pendeta-pendetanya aja kayak macam si Joshua Tewu, macam si Gilbert, pengecut semua begitu. Iya kan? Coba kayak saya semua pendetanya. Luhut gerak nggak? Gerak. Coba kalau pendeta-pendeta kayak saya semua gayanya coba. Cismat. Halo. Ya, Salam. apa lagi? Ya, Cismat, lanjut. Ya, Ya, salam. tapi ini memang orang Islam ini ya. Salam, Pastor Paul. Shalom. Merdu suaranya, Pak. Ya, merdu. Iya, ngeri ya, Pak ya. FKKPBM. Di situ di struktur kepemimpinan apa namanya? Tadi disebut itu Egy Sujana itu sebagai penasehat loh, Pak. Kalau nggak salah tadi yang Bapak tampilkan Ya, iya penasehat. Ngeri ya. Ngeri. Jadi memang kalau sudah aparat negara aja berani menetapkan atau menentukan di dalam forum mereka sebagai penasehat itu, padahal di situ jelas-jelas mantan-mantan jenderal semua ya, bisa buat seorang Egy Sujana sebagai penasehat kan berarti ngeri juga. Jadi kalau itu agak sulit lah dibahasnya itu, Pak. Jadi memang Egy Sujana itu pernah dulu dia dijadikan tersangka ya, Pak ya. Dia pernah tentang apa? Dia disangkakan makar tuh. Waktu dia berstatement atau apa namanya berorasi tentang people power. Cuman pada saat itu ada Sandiaga Uno ya yang ngasih komen juga. Memang momennya pada saat itu momen pemilu, Pak. Ya. Sandiaga Uno di situ membela, dia bilang jangan dipolitisasi lah, jangan dikriminalisasi lah, karena pendukung Prabowo Sandi langsung mau diperkarakan atau mau ditangkap begitu. Jadi memang serem juga memang ya. Jadi waktu itu nggak jadi lepas Pak Paul. Jadi pada saat itu Pak Egy itu lepas dari jeratan hukum tentang makar itu. Nah, terus yang kedua juga saya pernah nonton sekali ya, ikutin live-nya Egy dengan seorang YouTuber Kristen yang nggak usah disebutkan lah, hamba Tuhan juga. Judulnya pada saat itu debat lintas agama. Tapi parah, Pak. Isinya 80% monolog itu. Egy Sujana itu Ini bicara. pendetanya tolol itu. Pendetanya cuman dicekoknya itu tadi. Cuman bisa jilat-jilat pantatnya orang Islam doang. Berani misu-misu. Pendeta ini berani misuin pendeta lain. Tapi begitu ketemu orang Islam, dia jilat pantatnya orang Islam. Nah itu tadi yang mau saya ngomong sebetulnya. Masalahnya, mengapa Luhut diam? Mengapa orang-orang Kristen dulu diam? Karena orang Kristennya aja nggak berani. Ntar kalau dia ngelawan sendirian, tiba-tiba kita jorokin, ya kan? Udah gitu masih masih dimaki-maki pula. Kayak saya kan, udah saya jalan sendirian masih dimaki-maki sama pendeta-pendeta, ya masih diomongin sesat, masih diomongin penipu, masih diomongin macam-macam, ya kan?
Makanya Luhut juga nggak berani, Luhut juga nggak bodoh. Sekarang dia sudah di atas, ya udah sambil nunggu kalian berani, dia cari duit. Kalian nggak berani-berani sih. Coba kalian semua berani, dia gerak juga. Percaya nggak? Itulah politik jalannya begitu. Sama. Ya, soalnya pendeta-pendetanya aja kayak macam si Joshua Tewu, macam si Gilbert, pengecut semua begitu. Iya kan? Coba kayak saya semua pendetanya. Luhut gerak nggak? Gerak. Coba kalau pendeta-pendeta kayak saya semua gayanya coba. Nggak ada yang berani semua rekening buka gereja. Oh kasih makan diakonia. Berani nggak Luhut? Lawan dia garis depan, dia langsung maju dulu. Saya jamin itu, percaya deh. Pak Jenderal Tobing sendirian masuk kotak, kasihan. Masuk kotak langsung lawan sendirian, sendirian malah diomel-omelin sama senior-senior yang Kristen sekalipun. Itu tadi karena nggak ada masanya. Masanya mana nggak berani, pendeta-pendetanya ini nggak berani. Itu kayak Yosua Tewu, kayak si Gilbert. Gilbert lu ya, kan begitu kan? Gitu Pak Cisma, itu mah gampang ditebak itu. Tadi yang saya bilang tadi sama Bung Beta, sama Bang Sanggam, kenapa yang orang-orang itu nggak berani? Ya karena belum tentu nanti dia maju, yang lain dukung. Dikasih dimakankan iya, dijorokan, dikasih dimakankan terus dibisu-bisuin. Masih dimaki-maki pula kayak saya kan. Cuman bedanya kalau saya memang sudah saya wakafkan, hajar terus, nggak urusan gaspol, sak pedotnya urat-urat saraf pokoknya mampus dah, ya kan? Sampai pada pedot semua urat sarafnya pendeta-pendeta kan? Emang gua pikirin, gua nggak hidup dari lu kok kasih makan juga kagak, kok gua kere juga lu kagak kasih makan kok, ya kan? Emang sumbangsinya pendeta-pendeta sama saya apa? Nggak ada kamu, nggak ada. Kamu jangan ngatur-ngatur saya, kamu pendeta-pendeta sialan semua. Ya kan, pada pecina semua, pendeta-pendeta pada tukang tipu semua, ya kan, nggak pendeta GBI lah, nggak pendeta karismatik lah, nggak pendeta yang reform lah, sama saja, nggak sama saja, nggak ada, kecuali pendeta itu mau kasih makan, kecuali pendeta itu mau turun ke jalan marturia, kayak Koden itu, kayak Papi Daniel Alexander kemarin itu ya, dia semua hidupnya diwakafkan itu kan, buat Papua kan. Ya memang ada nggak punya anak juga ya, jadi memang itu salah satu keuntungannya beliau. Ya tapi dari saya dulu SMP ya, saya dengar memang dia nggak mau menikah rencananya. Hidupnya memang dipersembahkan untuk melayani Indonesia itu penginjilan. Oh dulu penginjilannya berani-berani dulu ya grup-grupnya. Saya dulu waktu SMP terinspirasi dari beliau. Nggak nyangka ketemu ya, nggak nyangka ketemu. Udah udah begini. Tapi beneran ya, saya nggak nyangka loh ketemu sama itu ya, pendeta Daniel Alexander itu. Saya nggak nyangka. Karena saya kan dulu ketemu sama murid-muridnya aja kan, sama orang-orang pemuridnya itu di Salatiga yang di Jakarta. Akhirnya saya ketemu sendiri langsung. Wah, itu satu-satunya pendeta yang berani nongol di sini sampai satu-satunya pendeta yang berani nongol di sini dia. Maksudnya yang berani, yang pendeta-pendeta yang sudah dalam tanda kutip papan atas ya. Gilbert aja nggak berani nongol di sini. Nggak berani Gilbert nongol di sini. Ya, beraninya nongolnya sama Yusuf Mansur, sama Habib Rizik. Ya jilat pantat terus sampai bersih cacing kremi-kreminya kan. Apalagi muridnya si Yosua Tewu sama si Saifuddin, apalagi KC cucu muridnya. Itu kan cucu muridnya sama saja duit semua isinya kan. Makanya bolak-balik pada minta sumbangan terus kan. Udah dikasih 400 juta masih kurang juga. Nah, itu juga ya. Makanya hati-hati ya kalau Anda nyumbang-nyumbang itu hati-hati ya. Serius ya, kalau nyumbang-nyumbang hati-hati. Gitu Pak Cismat. KC lagi, ya KC. Kasihan ya. Aduh, itu namanya orang sial kalau KC mah. Lanjut Pak Cismat, Iya, lalu Pak Santiamer ya. iya, jadi pada saat itu aneh juga Pak judulnya. Aneh. Judulnya itu di situ debat lintas agama, yang ada yang bicara 80% monolog si itunya itu si itu Egy Sujananya itu, dan dia tanpa rasa takut habis-habisan menghajar pemerintah Pak. Dia memframing pemerintah itu disebut dajjal Pak. Ngeri loh. Nggak ada rasa takutnya, dia langsung lantang aja bersuara begitu. Nah terus
memang benar apa banyak hal yang dibilang Pak Paul. Kalau Indonesia ini memang kalau sekarang ini udah sangat darurat. Jadi kalau kita nggak berani bersuara benar habis-habisan dan masih tetap di framing ketakutan dengan massa mereka, ketakutan dengan mayoritas, ya kita akan terpuruk, Pak. Apalagi di 2024 ini, di 2024 ini Jokowi ya tanggung lah, dia udah memang benar-benar jor-joran, udah ada kelebihan dia. Harusnya memang tanggung jawab sekalian, jangan kepalang basah. Cuman anaknya mau naik ya nggak bisa. Disandra sama anaknya. Susah Pak. Jokowi untuk all out itu sudah susah. Kalau Gus Dur kemarin itu memang itu top Marco top, itu memang orang suci itu Gus Dur itu. Cuman 2 tahun ya. Lihat ya, Gus Dur cuma 2 tahun, tapi lebih berdampak daripada Presiden Jokowi 10 tahun sama Soeharto 30 tahun. Ngeri ya. Oke, Ya itu aja toh? Pak Paul. Gus Dur hanya 2 tahun, tapi lebih berdampak. Kiprahnya Gus Dur untuk Indonesia lebih berdampak dari presiden manapun, ya, yang pernah memerintah Indonesia, apalagi SBY. Aduh, itu masih kerbo satu itu. Pak Suara kebenaran.